Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hasan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhumah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kesehatan, dan insyaallah nantinya di yaumil akhir nanti dikumpulkan sekeluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, Allah kasih kesehatan. Sehat-sehat aja semua, Bu? Ibu, sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Bapak-bapak, sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Ini salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini di rumah sakit begitu banyak orang yang sedang dirawat. Ada yang sudah berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah kita sehat-sehat ya gitu. Alhamdulillah. Biar kurang-kurang idoi kah, biar tidak banyak harta, yang penting sehat-sehat jadi. Bisa jadi makan, bisa menikmati masakan keluarga, daripada kaya tapi sakit-sakitan. Makanya ada pun yang berkata, mana kita pilih? Tidak banyak uang tapi sehat-sehat jadi. Banyak uang tapi sakit-sakitan. Yang mana kita pilih, Bu? Yang mana kita pilih? Sehat banyak uang. Masya Allah. Alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah. Jadi kesehatan itu luar biasa, Bapak Ibu. Perlu kita syukuri. Cuma terkadang kata Rasul, nikmatani maqbulun katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sama orang-orang, sama manusia. Nanti hilang, ya baru sadar, baru menyesal. Apa itu? As-sehat. Salah satunya adalah kesehatan. Nanti sakit, baru seandainya waktu sehat tak begini. Jadi bersyukurlah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih diberi nikmat iman. Kenapa kita bisa sholat? Karena nikmat iman yang diberikan Allah. Kenapa bisa kita hadir di sini mau dengarkan ceramah takziah, silaturahim dengan keluarga almarhumah? Karena iman yang ada di dalam hati kita. Biar diumumkan dari jauh-jauh kemarin, datang ke takziah, datang ke sholat Jumat, datang ke pengajian. Kalau bukan hidayah, tanpa iman, keyakinan kepada Allah, tidak akan bergerak. Hanya kita bersyukur kalau diberikan nikmat iman. Kemudian kita bersyukur diberikan nikmat kesempatan. Banyak orang mau datang ke sini malam ini untuk hadir, tidak ada kesempatannya. Jadi alhamdulillah kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat kesehatan, dikasih juga nikmat kesempatan. Maka senantiasalah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang lain saja kasih itu luar biasa berterima kasih. Saya tadi belum makan itu, Pak. Saya bilang Pak Jumadi makan gitu. Terima kasih banyak, terima kasih. Belum itu makan. Berterima kasih. Apalagi kalau sebentar bawa kita pulang ini, terima kasih banyak. Nah, besok cerita dari kantor, baiknya itu Pak Jumadi. Kalau pulang kita kasih kue. Baiknya mama itu, misalnya kalau ada sebentar, alhamdulillah. Ada Ji. Kalau saya pun tidak rugi kalau kita kasih, enggak. Ya, karena ada pondok tahfizku sama pantiku. Nah, jadi kalau banyak makanan, ya saya bawa ke panti. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kita selalu. Sama manusia kita saja berterima kasih.
Nah kasih ke tetangga, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tidak ada di tetangga, dicerita lagi sama orang lain, baik itu tetanggaku. Itu manusia yang kasih hanya sedikit saja. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa? Nah kasih berbagai nikmat. Ya, nah kasih, masya Allah, luar biasa di tubuh kita ini, alhamdulillah. Jangan jauh-jauh. Cuma kadang manusia baru bersyukur kalau yang di luar dirinya ini. Nanti ada motornya, alhamdulillah. Nanti ada mobilnya, alhamdulillah. Tidak ada syukurin yang ada di dalam tubuhnya. Padahal tidak kita pagi-pagi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau kasih saya tangan, mata yang bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa berjalan. Padahal tidak kita berterima kasih. Begitu banyak orang di luar sana tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa jalan kaki. Masya Allah Pak, luar biasa. Maka bersyukurlah. Ya, kurang-kurangi keluhan dede. Nah, kurang-kurangi kamu yang jauh. Buk Makassar sih. Makassar sih. Tapi ada tuan di Bugis. Ya. Kalau tidak kita tahu bahasa Bugis, ada di terjemahannya di bawah sini. Ya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, pemimpin kita, dan insya Allah pemberi syafaat kita di yaumil akhir nanti, yakni baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang cinta sama kita, itu minabita. Kalau ada orang yang mau berkorban, ya, nah korbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umatnya, dia minabita. Orang yang sering ingat itu minabita. Bayangkan Bapak Ibu ketika sakaratul maut mau meninggal, siapa yang diingat? Anaknya? Bukan. Sahabatnya? Bukan. Istrinya? Bukan. Siapa yang diingat? Ummati, ummati, ummati. Kita semua yang diingat ini. Kalau kita mau meninggal sakaratul maut, kira-kira siapa yang diingat? Paling yang diingat kecilan. Anak belum kuliah, anak belum bekerja. Itu yang diingat. Bayangkan Nabi ketika sakaratul maut tidak ingat keluarganya, tidak ingat sahabatnya, ingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang dicari lagi-lagi bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan anaknya, tapi yang dicari kita semua ini. Aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi diperkenankan untuk jalan-jalan ke surga. Nah, ketika diantar sama malaikat Jibril mau masuk ke pintunya surga, Nabi tidak mau berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak mau masuk? Apa kata Rasul? Saya tidak mau masuk kalau belum ada jaminan umatku juga masuk surga. Bayangkan Pak, tidak mau masuk surga Nabi kalau tidak ada jaminan ini kita masuk surga. Jadi insya Allah kita masuk surga semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah. Saya tidak lama Ji, tenang lagi. Jadi jangan bilang lamanya kapan ini. Kabar pembukaan tadi ya. Lama-lama kayaknya stasiun ini. Jangan lagi. Tidak lama aja insya Allah Bapak Ibu. Karena memang saya mengatur semua lagi. Karena yang kemarin-kemarin pasti sudah semua menceritakan masalah kematian, masalah ini, amal-amal. Saya tinggal menyimpulkan. Insya Allah saya tidak lama juga. Kalau selesai bicara sama aku berhenti dong Mak. Cocok gitu. Ya, jadi insya Allah tidak lama ya. Selesai cara sama aku berhenti dong Mak. Ya, angkat tangan maling gitu. Ya baik, suatu saat ya ada orang datang kepada Pak Kiai. Nah, kemudian bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, kira-kira kalau saya bertobat, ya, saya minta ampun sama kita, ya, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira bisa memasuki surga? Nah, jadi orang ini mengatakan kepada Pak Kiai, kira-kira punya taubatkah? Minta ampun sama Allah, kira-kira bisa masuk surga? Kata Pak Kiai, belum tentu. Bertanya lagi Bapak. Nah, di samping saya bertaubat, ya, ibadah-ibadah saya tingkatkan. Yang tadinya saya sholat 5 waktu Ji, sekarang sholat duha mah, tahajud mah, qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib dan sebagainya. Kira-kira bisa masuk surga? Kata Pak Kiainya, itu pun tidak mana kuliah, belum bisa. Tambah penasaran ini Bapak, bertanya lagi. Pak Kiai, di samping saya bertobat, saya tingkatkan ibadah, sebahagian besar
harta yang saya miliki saya belanjakan di jalan Allah. Banyak-banyak bersedekah di jalan Allah. Sumbang masjid, sumbang panti asuhan, sumbang fakir miskin dan sebagainya. Apakah dengan itu semua saya sudah bisa masuk surga? Kan semua masuk surga dong? Nah, karena di akhirat itu Bapak Ibu dua di tempat. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada di tengah-tengah, bilang saya di tengah-tengah Pak deh. Tidak ada. Kalau bukan di surga di neraka, kalau bukan di neraka di surga. Nah, ini bertanya kepada Pak Kiai, apa yang harus dilakukan? Nah, kata Pak Kiainya itu pun belum bisa. Penasaran ini orang, terus apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk surga? Kata Pak Kiainya, yang paling pertama yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa masuk surga, Anda harus mati terlebih dahulu. Ternyata syaratnya untuk masuk surga salah satunya yang pertama adalah mati. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Oh, mati dulu. Oke, masuk surga sekarang biasa lusa atau bagaimana? Daftarnya mana? Bawa apa mau masuk surga, Pak? Bawa apa? Mau mati dulu. Berarti surga yang dijanjikan Allah, surga yang kita rindukan hanya bisa dinikmati kalau kita mati terlebih dahulu. Berarti yang harus kita yakini bagi kita patah yang jauh kematian, ya minta maaf kalau Makassar kurang ini ya. Saya belajar tonjak Makassar, saya orang Bugis Bangkok. Anjo kematian merupakan satu nikmat, kebajikan. Kenapa? Kebaikan karena dengan mati kita bisa bertemu Rasulullah nanti. Dengan mati kita akan bertemu dengan Allah. Karena al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Wa kullu, dan setiap manusia pasti akan melewati ini pintu kematian. Jadi harus yakin bahwa akan mati. Dan berbicara masalah kematian Bapak Ibu tidak ada syaratnya. Misalnya kematian itu berdasarkan umur, belum tentu. Kenapa? Terkadang kalau kita berbicara kematian, anjo anak muda ya, saya orang tua nalihati. Itu bapak putih rambutnya tidak lama nih. Itu nenek batu-batu nih tidak lama itu. Istilahnya anak muda ya, kelapa apa yang diambil santannya. Kelapa apa? Kelapa tua. Berarti yang dulu mati orang tua. Tapi Nabi bilang tongi orang tua ya, kelapa apa yang enak dimakan pada saat buka puasa. Kelapa? Nah, berarti Nabi bilang itu bapak-bapak berarti yang muda duluan. Ya. Mangga apa yang enak dimakan? Mangga masak. Berarti yang tua-tua itu yang cepat mati. Nabi bilang orang hamil kan mangga yang enak ketika hamil. Mangga muda. Ya, jadi berbicara masalah kematian bukan berdasarkan umur. Yang muda bisa mati, yang tua juga bisa mati. Begitu banyak orang anaknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Dan begitu banyak juga orang bapaknya masih hidup, anaknya sudah meninggal. Berarti kematian Bapak Ibu bukan berdasarkan umur. Maka harus siap-siap semua. Karena kematian bukan berdasarkan masalah umur, tua muda, ya, semua jika pada waktunya akan mati. Yang kedua, mati itu bukan berdasarkan kesehatan. Bahwa yang sakit itu pasti akan mati, belum tentu. Buktinya almarhumah tidak dirawat di rumah sakit kok? Tidak itu. Banyak orang bulan-bulan dirawat di rumah sakit, belum meninggal. Bahkan begitu banyak orang yang sakit dijemput sama orang sehat. Ketika pulang ditabrak meninggal. Berarti kalau belum waktunya tidak akan mati. Jadi mati bukan berdasarkan kesehatan. Orang sehat bisa mati, ya, orang sakit juga bisa mati. Semuanya siap-siap. Kemudian mati bukan berdasarkan jabatan. Oh jangan dulu meninggal PRT, kenapa ya baru-baru dilantik? Jangan kita meninggal Pak Desa, kenapa? Baru satu periode. Jangan kita meninggal Pak Bupati, kenapa? Masih ada 2 tahun. Belum tentu. Mulai dari presiden, mati. Gubernur, mati. Bupati, mati.
Pak Lurah mati, Pak Desa mati juga, Pak RT lebih-lebih, RW mati juga. Nah bilang itu Pak RT, Pak RW, kita ini keikhlasan mami selama. Kalau ketua RT itu Pak rugi tenaga, RT rugi tenaga. Nah karena ketua RW ya kita juga ini keikhlasan mami. Kenapa? Pun ketua RW juga rugi waktu. Jadi siapapun itu pasti akan mati. Dokter ya yang katanya menyembuhkan orang sakit pasti akan mati. Polisi mati juga, tentara mati juga, ustaz. Ya, banyak tahu jawaban nanti. Belakang supaya ada yang ceramah tuh. Tapi mati juga, mati semua. Ya, jadi mati bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan pekerjaan. Mati semua Pak, mati. Ya. Apalagi, jadi tidak ada syaratnya mati, semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi sebelum saya lanjut, ya harus dulu yakini bahwa mati ke semua, yakin mati semua. Kalau percuma saya bicara akhirat, kalau tidak percaya kematian. Dong ini Pak Ustaz ngarang-ngarang dia. Mana ada begini. Jadi pertama harus yakin bahwa mati. Kalau punya ceramah kasih itu cerita akhirat sih. Siapa yang percaya akhirat, yang yakin kalau dia akan mati. Yakin bagi semua ini? Yakin 100%? Ya yakin. Ya kita lanjut. Ya, namanya kematian itu Bapak Ibu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada semua waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, tidak bisa diundur, tidak bisa juga dimajukan. Kalau datang itu kematian, biar bagaimana usahanya manusia, ketika sudah mati, waktunya pasti mati. Contoh kasus, ada bapak-bapak untuk kesekian kalinya Bapak Ibu dapat surat peringatan dari kantornya. Surat peringatan karena malas masuk kantor, pekerjaannya juga tidak ini. Akhirnya lama-lama dipanggil ke kantornya. Ternyata dikasih surat pemecatan, dipecati di bapak. Akhirnya turun dari kantor mau ke parkiran, ternyata dicuri motornya. Sudah hilang pekerjaan, hilang motornya. Akhirnya pesan Grab mau pulang ke rumah. Datang Grab, sampai di rumah, masuk ke pagar, pergi itu Grab. Baru naik, ternyata ketinggalan HP-nya di Grab. Cicilan lagi. Sudah hilang pekerjaan, hilang motornya, hilang lagi HP-nya. Lengkap sudah. Pas masuk di rumah, buka pintu, nah dapati lagi istrinya selingkuh sama tetangga. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya berniat bunuh diri. Buat apa nih hidup? Hilang di pekerjaan, hilang di motor, hilang di HP, selingkuh lagi istrinya. Ada, mati saja kalau begini. Akhirnya singgah di Alfamart, beli baygon. Kemudian menuju ke warkop. Pesan kopi dicampur dengan baygon. Berpikir, bunuh diri mas saja deh. Tapi kalau bunuh diri kan tidak selesai masalah. Ada akhirat, masih ada imannya sedikit. Bunuh diri mani buat apa hidup? Nah hancur ini kehidupanku. Saya sudah kehilangan semuanya. Berpikir, tiba-tiba datang temannya. Woi, bagi-bagi orang kopi sini. Jangan, bagi-bagi mah. Sama kolai yang lain. Nah minum di temannya. Yang meninggal adalah temannya. Dia tidak jadi meninggal karena bukan dia minum. Yang meninggal temannya. Kalau belum di waktunya Bapak Ibu, pasti orang tidak akan meninggal. Justru yang temannya ini yang sehat, tidak berencana mati, itu yang mati. Maka kematian itu bisa datang kepada siapa saja, bisa datang di mana saja, dan bisa datang kepada siapa saja. Jadi siap-siap semua Bapak Ibu. Kemudian
Kenapa orang ketika ada orang meninggal, entah itu istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, sedih sekali. Ya, wajar sih, manusiawi sih. Ya, hati-hati. Ya, wajar sih orang sedih kalau ada keluarganya yang meninggal. Nabi ketika meninggal cucunya, siapa namanya cucunya Nabi? Siapa namanya cucunya Nabi? Siapa namanya? Kalau anaknya Raffi Ahmad siapa? Siapa? Siapa namanya anaknya Raffi Ahmad? Siapa? Anaknya Raffi Ahmad. Siapa? Anas. Nama, siapa lagi namanya anaknya Raffi Ahmad? Apa lagi Isel? Ini adalah Fatar ya. Kalau cucunya Nabi? Masya Allah, Pak Aziz pintar mantap. Ya. Jadi ketika meninggal cucunya Nabi, ya Nabi juga bersedih. Ketika meninggal sahabatnya pas perang, Nabi juga sedih menangis. Jadi wajar nih kalau ada orang menangis. Yang dilarang itu akuntrari, menjerit-menjerit, berandai-andai. Nah itu yang dilarang oleh agama. Jadi walaupun nanti ada keluarga yang meninggal, apakah itu istri, suami, anak, tak, silakan sedih, silakan menangis, tapi jangan berandai-andai, jangan menyesal, jangan akuntrari kan jauh tadi, awam makasaran, meraung-raung, pote-pote nih berandai-andai, pakan-akanan nih, kenapa ini tuh mama tidak membawa ke rumah sakit? Coba membawa ke rumah sakit tidak meninggal ki. Kenapa membawa ke rumah sakit ini? Coba di rumah sakit bagus itu di situ. Kenapa membawa ke rumah sakit mamaku? Coba di situ ada orang pintar di situ. Kenapa? Itu tidak boleh. Andaikan dibawa ke sini, andaikan, itu tidak boleh. Tidak boleh berandai-andai. Tidak boleh akuntrari. Makanya ada ibu-ibu meninggal di suaminya, meraung-raung di kuburannya suaminya. Oh dokter kudo, menangis. Ditegur sama tetangganya, ibu-ibu ikhlas lagi suami tak bu, tapi jangan terlalu juga bu. Baru-baru meninggal suami tak diminta lagi diodo. Siapa diodo? Itu tadi. Oh dokter kudo. Siapa diodo? Idokkan namanya suamiku. Makanya saya panggil. Oh dokter kudo. Bukan mau diodo tahu ah. Kamu pasti panggil nama ki. Misalnya nanti nih, bisa dilihat bukan saya doakan, tapi mau jadi meninggal semua. Nanti meninggal di bapak, toh? Pak Jumadi. Pasti dipanggil begitu. Sama dengan ini tadi. Odokan kodong, bukan mau diodot tahu. Tapi panggil kita nama suaminya. Jadi jangan meraung-raung, tidak boleh kunrari. Ya. Ada juga bapak-bapak ditegur. Bapak jangan stres pak, ikhlas kami cerita. Kenapa stres ki? Kenapa? Bilang ini dari tadi pagi sampai siang, bahkan sore kita kipas-kipasi terus kuburannya cerita. Sadar kita, ikhlaskan cerita. Biar dikipas bagaimana tidak akan kedinginan itu, tidak akan pasti panas di dalam kuburan itu. Ikhlaskan maki. Bila siapa yang stres? Saya tidak stres. Terus kenapa kita kipas-kipasi dari pagi sampai sore? Bilang ada pesannya istriku, Pak, besok-besok duluan kak meninggal, nah mau menikah lagi jangan lalu menikah sebelum kering kuburanku. Nah tiap hari orang datang masiran, dia pergi kipas-kipasi supaya cepat kering. Ada juga bapak ditegur pak sama tetangganya, Pak sadar sih, baru-baru meninggal istri, tak menikah lagi. Nah, kalau laki-laki itu bapak ibu tidak ada masa iddahnya. Kalau perempuan meninggal suami 4 bulan 10 hari masa iddahnya, 3 kali suci baru bisa menikah. Nah, kalau bapak-bapak meninggal istrinya, meninggal hari ini besok sudah bisa menikah. Tapi pesanan-pesanan tongi rompak. Ya. Ditegur sama tetangganya, Pak sadar Pak, baru-baru meninggal istri, baru 1 minggu menikah lagi. Bilang kenapa saya pusing nih? Saya meninggal istriku baru menikah kak. Itu yang disebut masih hidup istrinya menikah lagi. Jadi ada saja cerita tadi. Ya, pada intinya semua pasti kita akan mati.
Boleh bersedih, tapi jangan berlebihan dalam meratap. Nah, setelah kita meyakini Bapak Ibu bahwa kita akan mati semua, pertanyaannya kemudian, ketika orang meninggal, kemarin ini almarhumah diantar ke kuburan, almarhumah digotong sama keluarganya semua, dikuburkan. Setelah kita perhatikan, kira-kira apa yang bawa? Bawa kue masuk di kuburan. Ada yang bawa kue? Ada. Makan malam, makan siang, ada. Nah, ada kita bawakan almarhumah makan siang, makan malam. Nah, beberapa hari ini meninggal, tidak ada yang bawa kita makanan. Artinya apa? Ketika orang meninggal Bapak Ibu, tidak ada nih hal-hal duniawi, terputus di semua. Kata Nabi, ketika orang meninggal Bapak Ibu, 3 yang akan mengikuti. Tiga yang akan diikuti. Yang pertama, diikuti sama keluarganya. Yang kedua, diikuti sama hartanya. Yang ketiga, diikuti sama amalnya. Wa'atpa snaini, akan kembali yang 2, yakni keluarga dan hartanya. Diantar dari rumah sampai di kuburan, ditancapkan batu nisan, kembali ini keluarga, kembali ini hartanya, Pak. Apa yang kemarin ini di kuburan? Hanya amal-amal kebaikan. Keluarga yang katanya sayang sama suami, suami yang katanya cinta sama istrinya, ketika meninggal ditancapkan batu nisan, pulang, Pak. Tidak ada yang pasti mau tinggal, Pak, temani 1 kali 24 jam, tidak ada. Motor yang dicicil, mobil yang dicicil bertahun-tahun, nanti sampai di kuburan ditancapkan batu nisan, pulang kembali itu harta semua, Pak. Tidak ada orang dikubur sama motornya, ada. Dikubur sama sepedanya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Mentang-mentang penjual HP, nah besok-besok kalau meninggal, cas memang minah, isi full kuota selama 1 tahun. Untuk apa? Nah, kalau disiksakan malaikat, update statusnya itu. Dede, bahaya malaikat kan? Dede, sepinya mi. Ada yang begitu? Tidak ada. Kalau kangen, video call nanti. Ada? Tidak ada video call di kuburan. Paling kalau ada langsung muncul video call, imam kan? Pasti kaget. Pasti dikasih bangun Pak Jumat. Bapak, video call ibu. Tidak ada, Pak. Ada yang bawa handphone? Tidak ada. Yang punya semen konasa, besok-besoknya kalau saya dikuburkan, minta tolong betong itu kuburanku supaya tidak ada masuk ulat-ulat. Tidak ada, Pak. Penjual kipas angin, nah besok-besok kalau saya meninggal, pasang kipas angin di kuburanku supaya saya tidak kepanasan. Bisa? Tidak bisa. Lampu, nah besok-besok saya meninggal, ya 3 watt, 5 watt, apa dong? Kapas itu gelap di kuburan, nah, bisa pasang lampu di kuburan? Tidak ada, Pak. Artinya apa? Hanya amal-amal yang temani kita di kuburan, Pak. Suami yang katanya cinta sama istrinya sampai di kuburan itu. Istri yang katanya cinta sama suami sampai di kuburan itu, pulang semua. Ya. Saya mau tanya ini. Besok-besok kalau dulu misalnya kamu sama jadi meninggal ini toh, contoh gini. Kalau dulu meninggal Pak Jumadi, dulu meninggal, kira-kira mau temani di kuburan? Atau mati juga mau dikubur sama-sama? Oke. Tidak mau Pak Jumadi. Kalau dulu meninggal istri tak, mau dikubur sama-sama? Jauh, tidak jujur. Katanya sehidup semati, cinta sehidup semati, bombong. Jadi tidak ada itu, Pak. Yang mau, ibu-ibu, kalau dulu meninggal suami tak, mau dikubur sama-sama? Tidak. Yo? Mau dikubur? Bapak-bapak yang di luar, kalau meninggal istri tak, mau dikubur sama-sama? Bapak-bapak, takut ki? Mana bawa iya juga tidak bilang. Tidak ada, Pak. Anak yang sayang sama orang tuanya tinggal, Pak. Ya. Orang tua yang sayang samanya tinggal semua, Pak. Hanya amal-amal. Makanya selama di dunia ini perbanyak saja amal-amal kebaikan.
perbanyak saja amal kebaikan. Tidak ada di bawah. Ya. Ada orang dari pagi sampai pagi lagi cari uang, lupa sholat, tidak sedekah, ya. Tidak ke masjid nih. Meninggal apa yang mau diandalkan? Namanya mati semua. Silakan kejar dunia, wabtagi fima taqaddarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi silakan nikmati dunia, tapi ingat di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, jadi kalau disiksa nanti di akhirat satu hari kayak 1000 tahun di dunia. Auzubillah, setengah mati. Makanya perbanyak saja malah amal. Mungkin banyak yang kemarin sampaikan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita kemarin masalah amal kebaikan. Malam ini saya mau kasih oleh 2 saja. 2 Mika, jam berapa Mika? Jam 9. 2 mau. Ini bekal ya, saya kasih oleh-oleh pulang, amalkan insya Allah selamat di dunia akhirat. Kata Nabi, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi teks hadisnya, hiasi rumahmu. Hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Rumah di sini Bapak Ibu 2 maknanya. Ya, 2 maknanya. Rumah kita di dunia, ini rumah kita ini, sama rumah di kuburan. Jadi 2 rumah kita di sini sama di kuburan. Kata Nabi, hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi ini rumah tak boleh, silakan itu rumah tak beli kursi yang bagus, lemari, lampu yang bagus, boleh silakan. Tapi jangan lupa hiasi rumah tak dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Kuburan itu sepi. Maka hiasi rumah tak juga. Sholat di dalam rumah tak, barakatong balanta. Mengaji di dalam rumah tak, barakatong rumah tak. Hiasi. Ini yang utama ini. Banyak sebenarnya amalan-amalan, tapi ini yang paling utama, sholat dan bacaan Al-Quran. Ada masjid dekat sini nih? Bagus di sini kau. Bagus masjid saya lihat besar. Kalau Ramadan full di. Ramadan full. Full di. Tidak. Jangan kak tanyakan di luar Ramadan. Kalau Ramadan saja tidak full, bagaimana di luar Ramadan? Tapi insya Allah. Mulai malam ini kita yakinkan, tekadkan dalam diri, saya ingin memperbaiki sholat. Sekarang masih banyak yang mengabaikan yang namanya sholat. Masih banyak yang melalaikan masalah sholat. Kenapa? Pahala dosa itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia jalan kaki menuju ke masjid, setiap langkahnya diampuni dosa, langkah berikutnya ditinggikan derajat. Sampai di masjid berjamaah dapat 27 kebaikan. Jadi sholat sendiri Pak 1 pahalanya, tapi sholat berjamaah 27. Mau 1 atau 27? Mau 1 atau 27? 27. Tapi kenapa masih banyak orang tidak pergi sholat di masjid? Apa? Iman. Karena iman kurang yakin. Karena pahala tidak kelihatan. Coba pengurus masjid, Pak Imam umumkan, barang siapa yang sholat di masjid akan diberikan amplop 2.700.000. Banyak kira-kira jamaah datang? Banyak. Biar saya datang dongkak dari Sudian datang dongkak di sini. Kalau bilang Pak Imam sholat di sini dapat uang 2.700.000. Karena perkara goib ini pahala Pak. Salah satu ciri orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal-hal yang goib yang tidak kelihatan. Nah, itulah iman. Kayak saya mau bahas sedikit, kenapa kita diperintahkan sholat. Nah, mungkin selama ini masih kita ya sambayang kok, sinampe panakke, sambayang kok sinampe panakke. Kenapa kita melalaikan sholat? Tidak tahu makna pentingnya yang namanya sholat. Nah, pertama, yang yakin, sholat itu adalah ibadah yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buniyal Islam ala khamsi. Syahadatan Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimis sholat. Islam didirikan ke atas 5 bangunan.
Kayak rumah ada temboknya, ada tiangnya, ada pintunya. Islam didirikan 5, Pak. Pertama, syahadat. Yakin percaya tiada Tuhan selain Allah, tiada patut disembah kecuali Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Yang kedua, Muhammad utusan Allah, nabi terakhir. Yang kedua perintahnya, aqimis sholat, dirikan sholat. Berarti penting. Kenapa urutan kedua? As-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ketika kita tidak sholat, tinggalkan sholat, runtuh agama Anda. Apalagi seluruh ibadah diwakili oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Jadi yang membawa Al-Quran itu wahyu, malaikat Jibril sampaikan sama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ada perintah dari Allah. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintahkan umatmu untuk puasa. Perintahkan umatmu untuk haji, untuk zakat, untuk sedekah, semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi ketika berbicara masalah sholat, Allah langsung panggil Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Langsung dipanggil naik ke lantai ke-7, langit ke-7. Perintah sholat, tidak ada perantara malaikat. Berarti penting. Kalau Nabi bilang pecama Pak Lurah, panggilkan ke Pak RT. Penting ini karena langsung. Tapi kalau Nabi bilang Pak Camat, Pak Lurah, sampaikan ini ke Pak RT, berarti tidak terlalu penting. Ini langsung dipanggil, berarti sholat itu penting. Apalagi keutamaan sholat? Sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa diwakili, Bapak Ibu. Ibadah yang tidak bisa diwakili. Ustaz, apa yang bisa diwakili? Haji, boleh diwakili, Pak. Ustaz, kenapa Ki? Bercita-cita kodong orang tua aku pergi haji, tapi meninggal nih. Bolehkah saya gantikan? Boleh. Dibadalkan namanya. Niat, saya niat haji, pahalanya untuk orang tuaku. Insya Allah pahalanya dapat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Puasa boleh diwakili, Bu. Boleh diwakili puasa. Misalnya almarhumah ini ada kalana, ada utang puasanya Ramadan kemarin. Pas nanti Ramadan silakan dibayarkan oleh anaknya. Saya berniat puasa, ya, mengganti puasanya almarhumah yang lalu. 3 kalana bayarkan. Boleh. Apalagi sedekah. Saya niat sedekah untuk orang tuaku, pahalanya untuk orang tuaku. Boleh. Sholat, mohon maaf tidak bisa diwakili. Mentang-mentang Pak Camat sibuk, Pak Lurah sebentar siang sholat zuhur minta tolong wakili Kak. Boleh? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa diwakili sholat. Wih, ada cara sebentar. Minta tolong nak, kamu wakili Pak Anu nak, sholat maghrib, saya masak Kak. Boleh? Tidak bisa, Pak. Sholat adalah ibadah yang tidak bisa diwakili. Apalagi sholat dalam keadaan apapun tidak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu. Tidak bisa ditinggalkan. Ustaz, kenapa asam urat, rematik, tidak bisa berdiri terlalu lama? Silakan duduk, Pak. Duduk. Jadi kalau tidak tahan untuk berdiri, gemetar untuk berdiri, silakan sholat dalam keadaan duduk. Qiyaman wa qu'udan. Ustaz, kenapa lagi, Pak? 3 beng, Ustaz. Kalau duduk kan pencai. Silakan baring di kasur yang empuk. Baring. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Salat seperti biasa. Allahu Akbar. Kalau mau ruku, kasih naik sedikit kepala atas. Kalau sujud, bayangkan sujud, kasih tinggi-tinggi lagi, kasih naik kepala atas. Ustaz, kenapa lagi, Pak? Saya stroke, mati setengah badanku. Ada yang biasa begitu toh? Ada keluarga aku pernah begitu, mati setengah, stroke, kena stroke. Bagaimana itu? Ya satu tangan, Allahu Akbar. Sedikit saja sesuaikan. Ustaz, kenapa lagi? Stroke full. Tidak bisa bergerak semua di tangan, kaki semua tidak bisa bergerak. Silakan pakai isyarat kedipan mata. Boleh sholat pakai isyarat kedipan mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Ustaz, apa lagi, Pak? Habis operasi katarak, tidak bisa berkedip mataku. Bagaimana itu, Ustaz? Ya pakai sholat. Sholat, Pak. Bagaimana caranya? Pakai isyarat hati. Isyarat dalam hati. Kita ruku, sujud, takbir dalam hati tak. Ustaz, kenapa lagi? Apa lagi dasarnya? Tidak bisa, Ustaz. Terus bagaimana nih? Tunggu, panggil lagi Pak Imam.
Disolati mati. Apalagi rasanta. Jadi kalau kita tidak bisa disolati mati. Karena kita pilih sholat di depannya Pak Imam atau sholat di belakangnya Pak Imam. Yang mana kita pilih? Di mana? Alhamdulillah berarti masih hidup jadi. Kapan kita disolati di depannya Pak Imam? Sholat sunnah mayat nih Pak. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan yang namanya sholat. Apalagi alasan tak? Perjalanan jauh Ustaz, silakan dijamak qasar. Ustaz, saya mau ke Bulukumba, jalan-jalan sama anak di Pantai Bira, mobil rental, tidak ada singgah-singgah, mobil rental dipakai. Berangkat jam berapa? Jam 12. Ambil memang di asar. Namanya jamak, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ustaz, kenapa? Tunggu orang buru-buru ki. Silakan diringkas. Jamak qasar namanya, digabung dua sholat dalam satu waktu, kemudian diringkas. Duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat jadi ada yang jawab 2. Siapa lagi? Maghrib 3 rakaat jadi ini yang bagus itu tidak bisa. Jangan kira-kira ringkas. Udah lalu saya pergi ceramah tasya. Maghrib 3 rakaat jadi 1,5 Ustaz. Bagaimana itu sholat 1,5? Jadi maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Jadi yang bisa dijamak duhur, asar. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh diambil di duhur, boleh diambil di asar. Kemudian maghrib, isya, boleh diambil di maghrib, boleh diambil di isya. Yang mana lenggang kira-kira waktu tak? Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Jadi apa lagi rasanya? Ustaz, kenapa ki? Ada teman punya jamaah sholatnya. Bisa, kemana? Ke Toraja. Tapi begini Ustaz, katanya tidak mau repot. Pas mau berangkat karena naik bus, ngambil memang semua, ngambil tomi duhurnya, ngambil tomi asarnya, maghribnya ngambil tomi isanya, terus ngambil tomi semua. Jangan sampai memang tidak bangun-bangun di bus, kemudian sampai capek. Sholat apa namanya itu Ustaz? Kalau yang begitu gabung semua ini. Sholat apa namanya itu? Jamak, asar atau apa? Saya bilang al-funtu wal-malas. Tidak boleh begitu Pak. Jadi agama itu tidak boleh memauta. Ada namanya fikih, hukum syariat. Tidak boleh sembarangan beragama, tidak boleh sembarangan beribadah. Yang juga melampaui batas, jangan juga menambah-nambah. Woi semangat pas saya ini sholat subuh, saya ini 4 rakaat deh. Tidak boleh Pak. Ketentuan 2 rakaat. Woi semangat ini puasa, jangan maka buka-buka deh. Puasa terus Pak. Tidak boleh juga Pak. Dianjurkan untuk buka puasa pada saat maghrib. Jadi jaga ini namanya sholat. Apalagi rasanya kira-kira sehingga kita tidak sholat. Apalagi rasanya bilang gitu, kasih jawaban. Ada pengantin tidak masuk syariat Pak. Apalagi rasanya. Memang agama membolehkan Pak ibadah-ibadah tertentu boleh diganti kayak puasa. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia sakit, boleh tidak puasa mengganti di hari-hari yang lain. Jadi kalau puasa nanti Ramadan sakit, jangan puasa, jangan dipaksakan, ganti di hari yang lain. Sakit apa? Ini yang jadi pertanyaan. Sakit yang kira-kira kalau puasa tambah sakit. Jangan ada pernah contoh kasus. Kenapa ada puasa Bos? Bilang sakit Ustaz. Kan ada di ayatnya tuh, boleh tidak puasa kalau kita sakit. Bilangnya boleh. Sakit apa gitu? Ini sampai 3 bisa diawang tuh. Bisa diawang tidak puasa. Tidak boleh Pak. Kenapa kita tidak puasa? Sakit kepala aku. Kenapa kita tidak puasa? Sakit ini sakit. Jadi boleh tidak puasa kalau sakit menahun. Sakit yang berbahaya kalau tidak minum obat 3 kali sehari. Jadi boleh. Jadi apa lagi rasanya?
Kaya sekali Ki. Siapa yang kalah kayanya Nabi Sulaiman Pak? 2 kilometer terasnya Pak, berlian semua Pak. Jadi batu berlian Pak. Kalau itu rumahnya Pak Jumadi Pak, batu-batu Pak. Batu jepit sama batu apa? Nabi Sulaiman Pak, batu permata 2 kilo Pak. Batu permata semua. Di atasnya harganya emas. Tapi asam bayan tonji. Apalagi rasanya tak? Gardi kau Ustaz. Siapa yang kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, tinggal lidah ya sama bibirnya yang tidak dimakan ulat. Tapi asam bayan tonji. Ustaz, kenapa? Sibuk sekali Ustaz. Saya di kelas banyak sekali kulas. Jendela ya pintu pagar dan sebagainya banyak, sibuk sekali. Siapa yang kalah sibuk? Nabi Nuh bikin kapal di atas bukit, sibuk juga, tapi sholat tonji. Apalagi saya Ustaz jamaah sholat, kenapa gagah sekali Mak? Cantik sekali Mak. Siapa yang kalah gagahnya? Nabi Yusuf alaihissalam, as-samayan tonji. Ustaz, kenapa sibuk sekali tidak sempat sholat? Kenapa? Banyak anak. 1 tahun 2. Desember ngiang, Januari ngiang. Nah, berarti 1 tahun 2 kali melahirkan. Sibuk urusan Ustaz, tidak sempat sholat. Siapa yang kalah sibuknya? Nabi Adam alaihissalam, 40 anaknya. Nenek moyang kita 44 anaknya. Nabi Adam alaihissalam. Asal yang tonji. Jadi apa lagi lah santai kita untuk meninggalkan yang namanya sholat? Tidak bisa Pak ditinggalkan. Yang paling pertama yang akan diperiksa di yaumil akhir nanti, awwalu ma yuhasab di yaumil akhir as-sholat. Amalan yang paling pertama yang akan diperiksa di yaumil akhir nanti adalah sholat kita. Di akhirat nanti, biar banyak kebaikan tak, biar banyak sedekah tak, biar banyak puasa tak, tidak bisa dinikmati pahalanya kalau kita tidak sholat. Kenapa? Semuanya itu ibarat di dalam lemari. Lemari itu terkunci. Miftahul jannah as-sholat. Kuncinya surga adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat, bagaimana cara dibuka? Tidak bisa Pak. Diperiksa satu-satu. Dibasuh, maju ke sini. Samainnya Pak. Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali sehari. Ya silakan ke kanan. Artinya surga. Golongan kanan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah digambarkan golongan kanan itu adalah para penghuni surga. Sampar, maju ke sini. Nah, ada di sampar. Contoh je. Maju sini. Samain jawab. Alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillah. Ada di mereka. Berapa kali? Alhamdulillah. Ada di. Iya berapa kali? Alhamdulillah. 1 kali 1 minggu. Apa itu? Sholat Jumat. Ya silakan transit dulu di neraka, transit gitu. Siapa lagi? Ancu, sini Ancu. Ada. Kita Ancu tadi bos. Ancu, maju ke sini. Diperiksa sama malaikat yang Ancu. Samainnya Ancu. Alhamdulillah samainnya malaikat. Berapa kali? Alhamdulillah ada kunci gunung. Berapa kali? Alhamdulillah 2 kali setahun. Setelah Idul Fitri dulu ada. Nah, sini kau. Ya, dilasko dulu. Kenapa? Bagaimana caranya ada kuncinya? Kalau 1 kali di 1 minggu, 2 kali di dalam setahun, berarti kuncinya patah. Bisa tidak mengunci? Tidak bisa. Diapain dulu? Disambung. Bagaimana cara disambung? Dilasti Pak. Dilasti Pak. Di neraka Pak. Jadi hati-hati Pak. Kalau tidak sholat, mumpung masih hidup, masih banyak waktu, ya perbaiki sholat Pak. Ajarkan anak-anak untuk sholat. Ajarkan. Berdoa Ki, doanya Bu. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami bersama dengan keturunan kami orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat. Jadi kalau ada anak kecil, sapu-sapu kepalanya. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa dzurriyyati. Ustaz, nakal sekali anakku, mampa lagi. Jangan bayang aku semua, padahal kelas 5 SD. Kalau tidur kira tak sabu-sabu kepalanya. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Nakal sekali anakku Ustaz. Doakan lagi, tambah lagi doanya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak pada anak yang soleha ya Allah. Terus kepalanya. Rabbi habli minas sholihin. Bacakan itu berdoa. Rabbi habli minas sholihin.
Pendek ibu, amalkan. Setiap tidur anak sebelum kita tidur, sapu-sapu kepalanya. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah. Tak perlu saya betul-betul jalan sholat, tak perlu saya betul jalan sembahyang. Mudah anak ini rajin sholat, rajin puasa. Terus kepalanya. Ustaz, kenapa Ki? Kalau bapaknya nakal, dibaca dong itu Rabbi habli minas shalihin. Dan bukan doa untuk bapak-bapak itu. Terus apa dibacanya? Baca surah Yasin. Panjang dulu Ustaz, Al-Fatihah mo. Panjang dulu Bismillah mo. Ya. Nah, tapi jangan juga sadar-sadar. Kenapa istriku yang lulus kak? Tahu tambah cinta yang tidak ku cinta jengkel sekali, makanya berdoa dengan Pak Ustaz kalau tidur sapu-sapu kepalanya. Oh, saya kira tambah sayang bersama saya. Ternyata dilus-lus Pak, ya Allah, sadarkan suamiku ya Allah. Ya, jadi doakan anak. Ajarkan anak ini ada masjid. Ajarkan anak ke masjid. Ya, itu pengurus masjid. Jangan kok pukul anak. Ada di Ustaz, ada anak kalau ke masjid ribut sekali. Tidak apa-apa Pak, anak-anak. Ada dosa kalau kita sholat berjamaah anak lari-lari di depan. Tidak apa-apa Pak, anak-anak. Yang salah kalau orang sholat bapak yang lari-lari. Nah, itu baru salah. Ibu-ibu bawa anak tak suruh ke masjid. Ustaz, anak-anak teriak-teriak. Orang sementara sholat teriak-teriak. Tidak apa-apa yang salah kalau orang sholat ibu yang teriak-teriak. Jadi ajarkan anak untuk sholat. Kasih contoh, nak pergi ke sholat di masjid. Kita iya Pak, saya di Indonesia. Nah, ke masjid nah. Kita iya Bu, sebentar Pi. Terakhir ini suara hati. Suara ku menang membaca. Betapa dia biasa masuk ibu-ibu. Apa tadi judulnya Bu? Kisah seorang. Ya, jadi Bu, silakan nonton, bapak-bapak silakan nonton bola, silakan. Tapi kalau waktunya sholat, nah pergi sholat. Jadi larang nonton Pak. Jadi larang nongkrong di pos-pos. Nah apa? Tapi kalau pas waktunya sholat ya pergi sholat. Ya, jangan kita perintah nata kalau kita tidak pergi sholat. Anak-anak itu butuh keteladanan. Ya, anak-anak itu butuh contoh. Makanya contohnya ke anak-anak. Jadi jaga sholat tak budi. Jadi mulai malam ini tekankan dalam diri besok saya harus perbaiki sholatku. Ya. Kemudian upayakan dipelajari itu namanya lagi apa-apa yang menjadi syarat, apa-apa yang menjadi rukun dalam sholat. Utamanya bacaannya minimal ditahu artinya. Jangan hanya dihafal. Supaya kalau sholat tidak lari-lari kemana-mana pikiran tak. Ustaz, bagaimana caranya sholat khusyuk? Salah satu caranya adalah kita mengerti apa yang kita baca. Minimal suratul Fatihah kita tahu terjemahannya. Ya, minimal Al-Fatihah, Alhamdulillah kita tahu terjemahannya. Supaya apa? Tidak lari-lari pikiran tak. Nah, kalau sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati tak, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Enak, tidak kemana-mana pikiran. Kalau kita tidak tahu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana tadi kita sifat kunci ini? Ar-Rahmanir-Rahim, saya kira di rotan. Maliki Yaumiddin, di dapur kayaknya. Lari-lari kemana-mana pikiran. Kenapa kita tidak tahu maknanya? Jadi minimal kita tahu apa yang kita baca. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit kita belajar. Ya, jangan itu terus terikul jadi baca Pak. Subuh Allahu, duhur Allahu, 3 An-Nas, Isa Al-Falaq. Sangin tentang setan. Pulau segera pindas. Katakanlah, aku berlindung dari setan, dari Tuhannya manusia. Jadi belajar. Jangan sampai kita tinggalkan sholat, jangan sampai kita lalaikan yang namanya sholat. Bapak Ibu yang insya Allah hormat dan berkat Allah. Terakhir, kata Nabi tadi, nawiru buyutakum bis salat wa qiraatil Quran. Hiasi ini rumah ya dengan sholat. Yang kedua bacaan Al-Quran. Jadi mengaji. Jangan hanya Ramadan saja kita mengaji kita.
Ya, mengaji. Hiasi rumah tangga ini dengan mengaji. Kalau Anda tahu pagi mengaji, putar kayak tadi, putar merotal Al-Quran. Didengarkan saja. Minimal ada suara-suara mengaji dalam rumah. Jangan lewati dandu bising. Pagi dandu bising. Tengah malam musik DJ. Al-Quran yang 2 malam itu putar tidur. Tidak ada yang dengar. Nah, jadi sedikit-sedikit Bu belajar. Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, memberikan pertolongan di akhir nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti bi yaumil akhir syafa'an. Bacalah Al-Quran, nanti di akhirat dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Begitu banyak Pak orang sudah di neraka. Orang sudah di neraka dipanggil lagi keluar untuk masuk ke surga. Kenapa? Al-Quran. Malaikat, ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Waktu di dunia sering karena baca. Disuruh masuk ke surga. Apa kata Allah? Masukkan dia ke surga tingkatan sesuai dengan berapa yang dia baca ketika di yaumil, ya, ketika di dunia. Makanya banyak-banyak dibaca Al-Quran. Makanya ada program, kalau saya sama komunitas ada program yang namanya One Day One Juz. 1 hari 1 juz Pak. Nah, jadi kalau sebelum tidur kita laporan, siapa yang sudah 1 juz. Nah, tanda benar. Yang kedua tinggal 2 lembar, selesaikan. Jadi ada laporannya di grup. Ustaz saya disibuk orang. Pergi bertani, pergi apa semua, berkebun apa semua, tidak sempat one day one juz, tidak sempat 1 hari 1 juz. 1 hari setengah juz semua. Ustaz sibuk sekali. 1 hari 1 lembar mau. Ustaz, ada banyak anak-anak tidak sempat, gimana ada yang mau ini, mana tidak sempat 1 hari 1 lembar. Kalau tidak bisa 1 hari setengah lembar mau. Kutu. Ustaz, tidak bisa juga. Sibuk sekali. Pagi-pagi bapaknya mau ke kantor, dimasakkan apa. Pergi bapaknya, anak-anak sih mau makan, anak-anak mau mandi, anak-anak mau ini. Sibuk sekali. 1 hari 1 baris mau. Kutu. Ustaz, sibuk sekali. Tidak bisa juga. 1 hari 1 ayat. Kutu. Misalnya habis sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Yang penting ada dibaca. Saya sholat duhur, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Sudah, lumayan ada dibaca. Pas asar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Sadaqallahul Azim. Sudah. Yang penting ada dibaca. Bayangkan kalau setiap kita selesai sholat, kita baca 1 ayat 5 kali waktu sholat, berarti 1 hari 5 ayat kita baca. 5 kali 10 hari Pak, 50 ayat. Kali 100 hari 500 ayat. Kali 1 tahun 365 hari. Kali 5 berapa? Ada kalkulator? Segitu pokoknya banyak. Banyaknya pahala. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bihi asyaran. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran akan diberikan pahala 1 kali lipat, dilipat gandakan 10 kali lipat, dapat pahala 10 Pak. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, berarti Alif Lam Mim berarti 3 ayat, 3 huruf kali 10, 30 pahala. Masya Allah. Jadi sekarang Quran itu dibaca WA, Facebook, YouTube, silakan. Tapi harus lebih banyak juga baca Quran. Ada semua Al-Quran di rumah tak? Ada? Angkat tangan tidak ada Al-Quran di rumahnya. Kalau malu-malu kita nanti daftar sama Jumadi, saya baca Al-Quran di rumah. Ya, nanti saya kasih daftar sama Pak Jumadi. Ya, besok sudah terkirim. Kalau malu-malu ya, minimal ada Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, ada pernah komunitas pecinta Al-Quran, KPA, komunitas pencinta Al-Quran, meneliti rumah umat muslim. 10 teliti Pak, 10 orang Islam yang datang ke rumahnya, mau mengecek apa ada Al-Quran atau tidak di rumahnya. Setelah dicek 10 rumah, 7 diantaranya
tidak ada Al-Qurannya. Orang Islam ini belum tentu mengaji. Kenapa? Tidak ada Al-Qurannya. Apa alasannya? Ada di HP. Kalau lobby HP, aku mau baca dan mengaji mau. Alhamdulillah di antara 10 masih ada di 3 yang ada Al-Qurannya. Yang pertama, alhamdulillah ada di Al-Quran di rumahnya, tapi debunya 10 cm. Berarti jarang dibuka. Yang satu alhamdulillah masih bagus Al-Qurannya di dalam lemari. Kuncinya sudah 5 tahun hilang. Berarti jarang dibaca. Yang terakhir alhamdulillah ada di Al-Quran di rumahnya. Robek-robek nih. Alhamdulillah berarti sering dibaca. Ternyata bukan anaknya yang robek-robek. Nah, berarti tidak harapan. Jadi minimal baca ki Al-Quran. Jangan lalu kita tidak baca Al-Quran dalam 1 hari, Pak. Baca ki Al-Quran. Ustaz, dapat mengaji, dapat topik pahala. Al-mahir bil Quran, siapa yang mahir membaca Al-Quran sama derajatnya dengan malaikat. Barang siapa yang terbata-bata, tidak lancar ke mengaji, dulu mengaji kampung, tidak pernah diulangi, besar, liu nih. Apa bahasa kasarnya liu? Liu artinya itu lupa, Pak. Nggak ingat caranya mengaji. Coba baca ini. Alif Lam Mim, cocok. Karena bisa kau tahu, kau dengar di Pak Imam. Nah, coba sambung. Alif Lam Mim, Sulika, Solika, Silika. Itu kenapa ada Solika, Silika, Silika? Salika, Solika, Sulika. Ya baca ini. Nah lupai. Dapat 2 pahala. Kenapa bisa? 1 pahala membacanya, 2 pahala belajarnya. Masya Allah, Pak Allah itu kasih pahala. Biar mami terbata-bata, tapi jangan coba kita bata-bata terus. Belajar ki. Kalau malu-malu kita belajar pergi sama Pak Imam, Pak Ustaz, nonton ke YouTube cara belajar Al-Quran. Jangan hanya dibuka di YouTube cara memasak, cara meluruskan rambut, cara membuat glowing. Jangan cuma itu yang dibuka, buka juga cara membaca Al-Quran. Nah, kalau tidak bisa dijual, tidak ada kuota, itu anak yang mengaji di TPA panggil. Nah, apa tadi kau baca? Kau kan tes-tes. Apa ini bacanya? Huruf apa ini? A. Betul. Huruf apa ini? Yang kayak mangkok, kemudian titiknya di bawah. Huruf apa itu? Ta. Nah, cocok gini. Nah, kadang-kadang bukan ta, ba. Aku tesnya begitu. Ya begitu caranya, Bu. Seperti malu-malu bisa mana tahu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, Pak. Belajar, ya. Tidak mengenal umur, mau tua sekarang jangan malu daripada nanti di akhirat malu. Kalau perlu di sini Pak Imam, mesti di sini buka gitu. Ya, belajar Al-Quran khusus emak-emak. Belajar Al-Quran khusus bapak-bapak. Belajar, tak usah malu. 1 kali per 1 minggu. 1 minggu itu 1 huruf. Minggu berikutnya 2 huruf. Sudah pengenalan huruf, pengenalan tanda baca, mana kasrah, mana fathah, mana dhamma dan sebagainya. Pelajari sedikit demi sedikit. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak bisa dipakai minimal anak kasih masuk pesantren. Kalau tidak bisa masuk pesantren, kasih masuk pondok tahfiz. Kalau tidak bisa gitu, kasih masuk di TPA, kasih masuk di sekolah Islam. Tak perlu kita mau tidak tahu mengaji, tidak hafal Al-Quran, minimal ada anak yang selamatkan. Kalau 4 anak tak minimal ada 1 penghafal Al-Quran yang bisa selamatkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kata Nabi, barang siapa yang anaknya menghafal Al-Quran 30 juz, 10 keluarganya datang masuk surga. Masya Allah. 10 datang Pak. Ada kemarin berkata, Pak Ustaz, kenapa saya masuk surga? Bilang, kenapa? Ada teman adamku habis Quran, hafal 30 juz. Bilang, berapa teman saudara Pak? Bilang 5. Berapa teman kata? 32. Berarti belum tentu masuk Pak. 10 jadi tangguh. Nah, jadi minimal ada anak tak. Jangan 3 anak, 1 bambal. Bambal lagi. 2 Pak Motor. 3 Pak Inu. Apa yang mau diharapkan? Minimal ada anak tak yang hafal Quran. Ada yang doakan. Nah, meninggal ke nenek. Bacakan dulu Al-Fatihah. Tunggu dulu, cari ke HP-ku. Mau ke HP-mu? Putar MP3 Al-Fatihah. Kenapa? Ada toka mengaji. Apa yang mau diharapkan kalau begitu?
Minimal ada anak yang doakan, jadi ada anak yang bisa mengaji. Kenapa? Pahalanya mengalir sama kita. Nah, banyak orang kaget-kaget nanti Pak. Malaikat, kenapa banyak pahala bacaan Al-Quran? Saya tidak pernah baca Quran di dunia. Nah, dikasih lihat di layar Pak. Dikasih lihat di layar nanti. Lihat tuh sekarang anakmu. Pada maghrib, habis sholat maghrib mengaji. Sebelum dia mengaji, dia berniat, ya Allah, saya niatkan bacaan Al-Quran ini, niat pahalanya untuk orang tuaku. Langsung ditransfer, dikirim ke kita pahalanya. Bertambah lagi pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Ustaz, sampai gitu? Sampai Pak. Idza matal insan qatalahu illa min thalasin. Ketika meninggal anak cucu Adam, meninggal manusia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Jadi meskipun kita meninggal, ini 3 tidak akan terputus amalannya. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariah. Malaikat, kenapa banyak pahala aku sholat? Saya tidak pernah sholat. Ingat-ingat, kenapa? Ternyata pernah sumbang karpet, pernah sumbang sajadah. Selama orang pakai itu sholat, pahalanya sama kita Bapak Ibu. Malaikat tidak pernah baca Quran. Kenapa banyak pola baca Al-Quran tuh? Ingat pernah sumbang Al-Quran di panti asuhan, di pondok-pondok tahfiz. Selama baca itu anak-anak, pahalanya mengalir sama kita. Malaikat, kenapa banyak dosa ini? Judi, saya tidak pernah main judi. Ingat-ingat waktu cek-cekai orang beli domino, kita masuk juga. Malaikat, kenapa banyak dosaku ini minum balok? Nah, saya ini tidak pernah minum selama di dunia. Ingat-ingat, lewat di pos ronda, orang mau minum, cek-cekai, kasih masuk tongki, uang. Tidak minum, kita cek-cek tongki. Nah, dapat tongki dosanya. Jadi beramal jariah, amal yang baik. Apa yang kedua? Au ilman yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu ajarkan menantu untuk membuat kue, untuk membuat makanan, memasak dan sebagainya. Senangi suaminya, itu ibadah. Pahalanya mengalir sama kita. Guru-guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, amal jariah. Nah, itu tidak terputus. Yang ketiga apa? Wa walidan solehan, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau ada anak-anak yang mendoakan Pak, maaf dapat pahalanya. Dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang sudah masuk neraka, anaknya masuk surga. Ini anaknya ketika ditempatkan di surga, nah cari orang tuanya. Di mana orang tuaku ini? Di mana orang tuaku? Apa kata malaikat? Orang tuamu di sebelah di neraka. Malaikat, saya tidak mau kasih keluar dari surga. Dan kenapa? Saya tidak ridho. Saya bisa baca Quran, saya bisa puasa, saya bisa sholat. Kenapa? Orang tuaku tidak biayai Kak. Nah kasih masuk ke pesantren, biar dia tidak sholat, tidak puasa, tapi dia yang biayai masuk pesantren, kasih sekolah agama Kak. Sehingga saya bisa seperti ini. Saya tidak mau kalau orang tua aku masuk neraka. Biar ngapain di neraka? Apa kata Allah? Panggil, tarik orang tuanya, dia masuk surga. Gara-gara apa? Asbab wasilah anaknya yang soleh. Tapi banyak juga nanti orang tua sudah di surga, anaknya di neraka. Apa katanya? Mana orang tuaku? Di sebelah, di surga. Kenapa? Kamu tidak pernah sholat, kamu tidak pernah baca Quran, makanya kamu di neraka. Bapakmu sholat, ibumu baca Quran, dia masuk surga. Dan saya protes, kenapa? Tidak pernah kan ajari, tidak pernah kan suruh ngaji, tidak pernah kan suruh sholat. Apa kata Allah? Panggil, seret orang tuanya keluar dari surga, masukkan ke neraka bersama anaknya. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua ya mempunyai anak-anak yang soleh-soleha, bisa kita tarik masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi baca Al-Quran, ajarkan anak-anak Al-Quran, kenalkan Al-Quran, suruh mengaji. Apalagi sekarang ini masih pandemi COVID-19, virus corona, tidak sekolah anak-anak di sekolah, ya melalui online, banyak waktunya suruh ke masjid hafal Al-Quran, suruh menghafal Al-Quran. Bapak-bapak, anak muda, apalagi anak muda yang mau menikah jadi imam. Nah, ini waktu kemarin corona banyak imam dadakan Pak, banyak imam dadakan. Tiba-tiba jadi imam. Kenapa? Tidak sholat tarawih, tidak sholat berjamaah orang di masjid. Akhirnya banyak orang berjamaah di rumah. Siapa yang imam? Tidak mungkin istrinya, pasti bapaknya yang imam.
Nah, banyak Tommy Ustaz, bahasa Indonesianya dulu itu surat-surat pendek. Nah, saya kirimkan. Ini aplikasinya ini. Ya, tinggal belajar saja. Ustaz, boleh baca Al-Quran sambil sholat? Boleh, silakan. Pasang di depan, beli Al-Quran besar, baca. Tidak apa-apa. Namanya juga belajar, silakan. Nah, jadi minimal Pak, tidak selamatan sholat di masjid. Jangan ada kejadian Pak, ada kejadian. Ini bapak-bapak rajin sekali di masjid. Tidak pernah putus sholatnya di masjid. Sholat berjamaah terus di masjid. Suatu saat hujan keras. Nah bilang istrinya, Pak, lama sekali ini kurasa tidak kita imami sholat. Dulu pernah jadi imam sholat, waktu pergi kita lamar Kak. Itu pun sholat duhur di. Sholat silent, sholat diam, tidak kedengaran bacaan surah-surahnya. Akhirnya dengan terpaksa ini bapak sholat di rumah. Nah, bapaknya yang pimpin. Akhirnya dia pimpin sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai wal-dalin amin. Rakaat pertama An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Rakaat kedua Al-Falaq. Sholat maghrib aman. Pas sholat Isya masih hujan. Dan bapaknya mati meja. Sholat berjamaah lagi di rumah. Aku baca itu yang tadi. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada satu yang pendek. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Rakaat pertama aman. Pas rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya, kalau An-Nas sudah minta adik, Al-Falaq sudah tahu, Qul huwallahu sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah bilang, maksudnya itu baca kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mau tahu kita baca. Sebenarnya tidak apa-apa di double Pak. Kalau pertama, kalau kedua karena sunnah yang wajib Al-Fatihah. Cuma lebih bagus kalau ada surah setelah itu supaya makin banyak pahala. Nah ini bapak lama sekali berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Istri bilang, istri bilang, lamanya. Apa yang mau baca ini basmalah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu baca? Ingat baru-baru ibadah kurban ada ayat yang pendek. Apa itu? Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Nah lupa ya. Inna mutmainna teman kelasku. Inna Suryani teman kuliahku. Inna Sriwayuni tetanggaku. Inna. Nah sapu enaknya. Baru-baru belajar di sekolah. Nah besok-besok ada musibah, besok-besok ada yang meninggal. Ucapkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi bapaknya. Inna. Nah sapu enaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi bapaknya. Buntu tong ini bukan itu sambungannya. Bilang itu istrinya, iya bukan, batal sholat. Lain sambungannya. Kalau dari itu semuanya Pak langsung ya Allahu Akbar. Jangan lalu begitu Pak. Ya langsung disambung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi jangan sampai Pak. Jadi belajar sedikit, hafal sedikit Al-Quran. Ya. Ini ada ini di Pondok Tafis dekat rumah di Pantai Asuhan. Alhamdulillah sudah 6 juz nih. Ada yang kelas 5 SD. Kelas berapa ini saya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah 10 juz perempuan di pondok dekat rumah. Alhamdulillah. Menghafal terus ini selama corona ini kebanyakan di rumah gitu. Menghafal terus. Alhamdulillah bisa ternyata. Ya, mumpung masih kecil anak-anak. Memang kalau kita dicoba setengah mati. Saya saja setengah mati lombain anak. Satu hari kadang 3 baris, 4 baris. Anak-anak ini satu hari 1 lembar apa itu setorannya. Masya Allah. Jadi dorong anak-anak untuk hafal Al-Quran. Di antara anak minimal ada 1 penghafal Al-Quran. Supaya diselamatkan kita tidak ada. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Terakhir
ya paling terakhir intinya hidup itu banyak-banyakin saja bersyukur. Banyak-banyakin saja bersyukur. Dan banyak-banyakin bersabar. Dua kunci hidup Bapak Ibu. Sabar dan syukur. Banyak nikmat bersyukur ki alhamdulillah. Ada musibah, ada ujian, ada bala, ada sesuatu fitnah dan sebagainya, sabar. Jadi dua kuncinya, sabar dan syukur. Kalau banyak nikmat diberikan Allah, alhamdulillah bersyukur. Ada ujian, bersabar. Dunia itu sementara, semua yang ada di dunia ini tidak dibawa mati. Maka heran sekali kalau ada orang gara-gara tanah dibaku bunuh, ada orang gara-gara kambing dibaku bunuh, ada orang rata-rata karena harta warisan dibaku tidak baik sama tetangganya, sama keluarganya, ada orang gara-gara daun mangganya jatuh di halamannya marah-marah. Jaga persaudaraan. Apalagi tetangga. Man kana yu'minuna bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi hidup di dunia hanya sebentar, dan perbanyak musuh, tapi perbanyak saudara. Makanya Nabi senantiasa menganjurkan, perbaiki hubunganku dengan tetanggamu. Kata Nabi, kalau engkau memasak, banyak-banyak kuahnya, banyak-banyak airnya. Kenapa? Supaya kau bisa bagi-bagi sama tetanggamu. Ya. Siapa yang pertama tolong ibu? Kira-kira saudara tak satu di Malaysia, satu di Kalimantan, sakit mau dibawa ke rumah sakit, siapa yang bantu kira-kira? Siapa? Tetangga. Saudara tak yang di Malaysia, ya minta maaf, tidak ada kapal. Saudara di Kalimantan, minta maaf, belum ada pesawat. Yang paling pertama tolong tetangga. Maka jangan sampai hubungan tak dengan tetangga kurang bagus. Gara-gara anak-anak berkelahi kita bertengkar juga. Jangan, anak-anak. Ya. Gara-gara air, gara-gara ini dan itu kita tidak baik sama tetangga, tak, jangan. Saling memaafkan. Wal'afina 'anin nas. Salah satu sifatnya Nabi itu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak enak kalau banyak musuh. Mau keluar nih, jangan keluar Pak. Kenapa? Ada tetangga itu pergi dong. Tidak enak. Tetangganya beli mobil, dia bikin takut. Tetangganya beli kipas angin, dia kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya beli mobil baru, dia stroke. Alhamdulillah. Tidak usah lah, di mana lagi ambil mobil itu? Di mana itu ambil motor? Berapa cicilannya sebulan nih? Kenapa aku pusing cicilan orang, bukan juga bayar? Nah, jadi perbaiki hubungan dengan tetangga, jangan berselisih, jangan suka bertengkar. Kalau ada apa-apa tak sedekah Pak. Namanya sedekah, masya Allah. Menjabil hasanati falahu atru amsalih. Siapa yang bersedekah satu saja, 1 rupiah dilipat gandakan menjadi 10 rupiah, 1000 digandakan menjadi 10.000, 10.000 digandakan 100.000, 100.000 digandakan 1 juta, dan seterusnya. Janji Allah itu. Cuma tidak harus selalu uang gantinya. Mungkin dengan kesehatan. Kenapa? Kesehatan itu mahal. Kita sudah sedekah 50.000 di masjid. Mana gantinya ini? Katanya, kata Ustaz, kali-kali 10 berarti 500.000 kembali. Tidak ada gantinya ini. Waktu pulang ke Hampir kita ditabrak. Untung tidak jadi. Itulah manfaat juga sedekah. Sedekah mampu menolak bala. Coba kalau kecelakaan, banyak dikasih keluar motor tak diperbaiki, kita masuk rumah sakit, itu semua gantinya. Allah kasih keselamatan, Allah kasih kesehatan, Bapak. Ya, jadi kembali lagi hidup itu sabar ketika ada masalah dan bersyukur ketika banyak ini. Kita akan mati, tidak ada yang dibawa ini ketika kita mati, hanya amal-amal kebaikan kita. Termasuk ini burung-burung Pak, burung apa namanya? Apa? Burung parkit. Burung parkit ini tidak dibawa mati. Jadi kalau orang minta kasih. Saya tidak minta Pak. Ada apa-apa tak? Berbagi sama tetangga, bersedekah. Ada orang susah, bantu. Allah mengatakan siapa yang membantu permasalahannya orang, Allah bantu permasalahannya. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang, Allah ringankan juga kesusahannya.
Siapa yang menutupi aibnya orang, Allah tutupi aibnya nanti di yaumil akhir nanti. Ya, kurang-kurangi itu tak gosip tak. Nah, tapi di sini tidak jadi pakai masker. Nah, pernah suatu saat di zaman Rasulullah itu perempuan disuruh tutup kumur-kumur air, kemudian ditutup, jangan dikasih keluar itu air, di mulut saja. Nah, sekitar 10 menit. Kemudian banyak orang yang lewat. Kemudian disuruh muntahkan air yang putih tadi, ketika dimuntahkan sama itu perempuan jadi darah hitam. Apa kata Nabi? Itulah akibat engkau menceritakan keburukan orang lain. Sama kita dengan memakan bangkai saudara ketika kita menceritakan keburukannya orang. Bahkan di pengajian sekalipun kadang orang baku celah, Pak. Baik kalau jalan lalu kita terlambat, kalau pada pengantin ada pengajian jalan lalu kita terlambat. Kapan terlambat? Kita jadi bahan, Pak. Biasanya Bu Haji datang, apa? Tidak nyambung, incunya sama Haji Pak. Tidak nyambungnya, tebalnya, bedanya. Tidak sama putihnya lehernya sama mukanya. Itu bahaya. Ya, jadi hati-hati Pak, ditahan ini Pak. Jadi dosa Pak, dosa. Menggibah namanya. Kalau betul, nah itu salah, namanya gibah. Kalau tidak betul namanya fitnah. Jadi tidak ada pilihan Pak. Dicerita orang, kalau betul jadi gibah. Kalau tidak betul jadi fitnah. Jadi diam saja. Man kana yu'minuna bil yaumil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam saja. Diam saja. Tahan mulutnya. Ya, alu itu kau ya. Ya kita iyo memang itu mantong itu. Ada gimana mantong itu? Ada iya, betul itu. Diam saja. Biar dengan itu. Tidak percaya kok. Anak memang. Begitu memang dia ada cerita kok. Jangan ditambah-tambah itu. Iyo memang mantong itu, ya mantong tidak kuda. Memang itu. Jadi hati-hati ya Bu. Karena begitu banyak perempuan yang masuk neraka gara-gara mulut. Ya, Nabi mengatakan begitu banyak saya melihat wanita di neraka gara-gara mulutnya. Kenapa? Sering menggibah, menceritakan kejelekan orang lain. Jadi kita bermuhasabah saja. Kalau diri tak saja penuh dengan kekurangan, kenapa kita sibuk menceritakan kekurangan orang lain? Mending kita memperbaiki diri, kemudian sebutkan saja kebaikannya orang. Kalau ada orang yang tidak senang sama kita, Bapak Ibu, ingat kebaikannya. Kalau ada orang yang benci sama kita, ingat kebaikannya. Itu prinsip hidup Pak, supaya tenang kehidupan. Kapan kita jengkel sama orang tidak tenang, itu kehidupan. Tapi enaknya itu kalau sering kumpul sama tetangga, biar mau itu pisang goreng, biar mau itu rokok unti, ayo makan. Nah, penting kebersamaan, jaga hubungan tak silaturahim. Jadi jangan sampai kita berselisih, banyak orang, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zikirnya, masuk neraka. Kenapa? Banyak dosanya sama orang. Kalau dosa kepada Allah bisa minta maaf langsung, minta ampun. Tapi kalau dosa sama manusia tidak akan dimaafkan, diampuni sama Allah sebelum minta maaf sama satu orang. Ya, sebelum minta maaf sama orang yang telah disoliminya, harus minta maaf dulu sebelum dia meninggal. Kapan orang ini tidak ridho, jadi dosa, jadi penghambat kita masuk surga nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mati dalam keadaan baik-baik, bisa mati dalam keadaan beribadah, dan insya Allah semuanya kita ini insya Allah nantinya dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, mari kita sejenak mendudukkan kepala kita seraya bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya mendoakan almarhumah, mudahan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diringankan siksa kuburnya, dilipat gandakan segala amal-amal kebaikannya, dimasukkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan nanti kelak bersama keluarga besar insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, pada malam hari ini ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah dalam rangka memperingati malam ketiga ya atas meninggalnya orang tua kami, meninggalnya tetangga kami, meninggalnya saudara kami, kerabat kami almarhumah ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kami datang di sini sebagai rasa duka kami untuk senantiasa juga mengingat kematian, untuk mendoakan almarhumah ya Allah. Jadikanlah almarhumah nantinya ya Allah menjadi orang-orang penghuni surga ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Lipat gandakan segala amal-amal kebaikannya ya Allah. Ringankan siksa kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar ya Allah, kami menyadari bahwa begitu banyak dosa yang kami lakukan, begitu banyak kehilafan yang kami lakukan, begitu banyak maksiat yang kami lakukan, begitu banyak ibadah-ibadah khususnya sholat yang kami tinggalkan ya Allah. Ampuni ya Allah, maafkan ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada ya Allah. Ya Allah Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami di akhirat ya Allah. Berikanlah rezeki-Mu yang halal ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan baik-baik ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakan orang tua kami ya Allah, senangkan orang tua kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Izinkanlah kami berbakti kepada-Mu, izinkanlah kami untuk membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ampuni, maafkan ya Allah jika selama ini banyak dosa-dosa kami kepada orang tua kami, banyak kesalahan kepada orang tua kami, pernah membuat menangis orang tua kami, pernah membuat kecewa orang tua kami, pernah berbuat aniaya terhadap orang tua kami. Ampuni, maafkan ya Allah. Boleh jadi rezeki kami sekarang ini tidak lancar, banyak usaha kami yang tidak maju-maju. Boleh jadi karena kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Karena ridhollahi fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat nantinya orang tua kami ya Allah. Ya Allah Rabbana, Allahumma inna dzikrina wa syukrina wa husni ibadati. Ya Allah, tuntun dan bimbing kami ya Allah. Jadi kalau kami orang-orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ampuni, maafkan ya Allah jika selama ini lebih banyak kami mengeluh daripada bersyukur, lebih banyak menghitung-hitung apa-apa yang ada di luar kami daripada menghitung nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang senantiasa berzikir, mengingat-Mu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ampuni ya Allah jika selama ini kami lebih banyak mengingat hal-hal duniawi daripada mengingat akhirat, lebih banyak mengingat manusia daripada mengingat Engkau yang sama pencipta ya Allah. Ampuni, maafkan ya Allah. Ya Allah Rabbana, berikanlah kami keistiqomahan dalam ibadah kepada tuntun bimbing kami ya Allah, untuk memperbaiki diri kami yang tadinya jarang sholat jadi bisa sholat ya Allah, yang tadinya jarang sedekah bisa bersedekah ya Allah, yang tadinya jarang puasa kami bisa puasa kembali ya Allah. Ya Allah Rabbana, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyin Rabbana bissalam wa qina jannata daras salam tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rabbana, saat ini negara kami bahkan seluruh negara dunia sedang diuji dengan wabah penyakit COVID-19 atau virus corona ini. Kami mohon ya Allah, hindarkanlah kami dari berbagai penyakit, hindarkanlah kami dari berbagai mara bahaya, hindarkanlah kami dari fitnah, hindarkanlah kami dari musibah ya Allah. Tolong lindungi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Satu kali lagi untuk khususan almarhumah, mudah-mudahan diampuni dosa, diringankan siksa kubur, lipat gandakan segala amal-amalnya, dan insyaallah nantinya dikumpulkan bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari saya sebagai manusia yang mesti belajar, manusia yang baru memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa bersilaturahim kembali, insyaallah bisa berbagi ilmu dan nasihat insyaallah. Akhirul kalam, akhirul da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.